Nah, Bapak Ibu, terima kasih udah hadir. Perdebatan kita hari ini adalah seputar fungsi dan aplikasi Quran. Saya bacakan dulu klaimnya ya. Ini klaim yang diajukan untuk perdebatan kita. Islam percaya bahwa Quran berfungsi sebagai panduan kehidupan umat yang mutlak, sempurna, dan terakhir diturunkan oleh Allah. Ini bertentangan dengan pembaharuan penafsiran yang terus terjadi. Ya, saya berikan kesempatan untuk grup 2 mengartikulasikan klaimnya ini. Silakan. Oke, baik Pak Ihan, saya akan mencoba memberikan apa ya, apa yang menjadi argumentasi kami ketika kami membaca tentang Al-Quran Islam ini, dan ketika membaca tentang artikel ini tentang Islam percaya bahwa fungsi sebagai panduan kehidupan umat yang mutlak, sempurna dan terakhir diturunkan oleh Allah. Dan bagi pandangan kami ini bertentangan dan sangat bertentangan dengan pembaharuan penafsiran yang terus terjadi. Kenapa kami menganggap ini sebagai yang bertentangan terhadap pembaharuan penafsiran yang terjadi? Karena eh, di dalam Al-Quran sendiri diturunkan dan diwahyukan langsung oleh Allah dan dikatakan juga sebagai panduan yang sempurna mutlak, dan itu artinya nggak bisa diubah-ubah karena itu adalah mujizat yang diturunkan langsung oleh Allah. Dan salah satu yang menjadi eh, apa yang menjadi argumen kami adalah bagaimana mungkin umat bisa menafsirkan mujizat. Bukankah ketika kita mulai menafsirkan mujizat itu, maka isi dari kitab itu atau fungsi sebagai kitab itu sebagai pedoman kehidupan umat yang sempurna itu akan menurun seperti itu. Mujizat Allah tidak boleh diubah-ubah. Begitu juga mujizat tidak bisa disamakan dengan ilmu sains. Jika umat menafsirkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang sekarang ini, ilmu sains sekarang ini, itu artinya eh, mujizat sudah apa ya? Posisi mujizat itu sendiri sudah mulai berkurang ketika kita mulai mencampurkan ilmu sains dengan mujizat yang langsung diturunkan oleh Allah gitu. Itu yang menjadi argumen kami, Pak. Oke, terima kasih Bu Titis. Jadi ada pertentangan yang dimaknai dari kemutlakan mukjizat yang sempurna di dalam Quran dengan perubahan tafsir yang terjadi terus-menerus. Saya berikan kesempatan untuk grup 1. Apakah menyetujui klaim tersebut? Silakan grup 1. Dari grup 1 yang menyambut Pak Idrik ya? Atau siapa? Ada Pak Iya, Edrik, ada saya dan Delvilia, Pak. Oh iya, silakan. Siapa yang akan menyambut duluan? Siapa? Kak Edrik dulu, Delvi dulu, atau saya? oke. Jadi dari saya, oh Pak, kalau misalkan ini langsung setuju, artinya debatnya selesai, Pak. Iya, kalau setuju selesai debatnya. Oh ya udah, mau selesaiin aja. Oke, oke. Jadi dari kami debat tidak setuju dengan klaim tersebut. Tetapi saya izinkan saya untuk mengulang argumen yang ada bahwa tadi dari kelompok 2 menyatakan mujizat itu Al-Quran sebagai mujizat langsung diturunkan oleh Allah, sehingga tidak ada kalimat yang menyatakan tidak bisa ditafsirkan. Lalu karena mujizat ini juga turun langsung dari Allah, maka tidak bisa disamakan dengan ilmu sains. Tetapi menariknya adalah walaupun mujizat itu langsung dari Allah, tetapi kenapa ya Allah itu memakai huruf Arab, dan specifically huruf Arab yang pada saat itu belum ada huruf hidupnya, sehingga tidak tahu eh, pendetailan penulisannya bagaimana. Bahkan terjadi ada
kisah pemurnian sehingga butuh dimurnikan gitu. Kalau nggak ada itu malah ya nggak tahu deh versi Al-Qur'annya yang mana yang diturunkan yang benar-benar murni begitu. Sehingga yang kembali lagi saya mau menanyakan dari kelompok 2 itu sebenarnya kenapa ya mujizat kalau misalkan memang mujizat dari Allah langsung diturunkan sehingga dinyatakan ada statement tidak bisa ditafsirkan, maka kenapa kalau tidak bisa ditafsirkan apakah berarti apakah berarti masih bisa dimengerti? Sebab seperti seperti ada golongan dari kelompok satu, saya mewakili kelompok satu berargumen lain bahwa sebenarnya Al-Quran sendiri pun itu masih bisa ditafsirkan berbeda. Contohnya itu adalah seperti golongan Mu'tazilah yang bilang bahwa Al-Quran ini itu karena keesaan Allah itu absolut sehingga nggak bisa dibandingkan dengan apapun, Al-Quran itu bisa diciptakan karena Al-Quran sebagai makhluk. Tetapi golongan ortodoks menyatakan Al-Quran itu tidak diciptakan karena sifat-sifat Allah itu kekal. Al-Quran sebagai sabda Allah, ya juga kekal. Jadi kembali lagi, bahkan untuk esensi Al-Quran itu sendiri, itu saja bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Bagaimana lagi dengan isi dari Al-Quran tersebut yang memakai bahasa tulisan manusia, bahkan saat diturunkan itu tidak ada huruf hidupnya. Sehingga bukannya mau menyamakan mujizat Allah ini dengan ilmu sains, tetapi bukankah manusia itu memahaminya juga menggunakan ilmu sains karena itulah ilmu yang manusia punya. Jika tidak memakai ilmu sains, maka pertanyaan kepada kelompok kedua, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana orang itu bisa percaya kepada Allah jika tidak terlebih dahulu menginterpretasikan, memahami dulu tulisan Al-Quran yang dikatakan mujizat dari Allah dan tetapi Allah memakai tulisan manusia. Demikian beberapa pertanyaan dari kelompok satu. Oke, terima kasih Pak Edric. Jadi klaimnya adalah lo kenapa nggak bisa ditafsir ya, kenapa itu harus bertentangan. Toh di dalam sejarahnya ada seperti kaum Mu'tazilah dan Asy'ari yang berdebat ya soal apakah Quran itu diciptakan atau tidak diciptakan. Hakikatnya saja sudah terjadi perdebatan sejarah ya. Lalu bagaimana dengan kontennya ya? Kalau tidak bisa dipahami dan dipahami lewat tafsir, bagaimana lagi bisa menyikapi wahyu Tuhan itu? Ya, begitu sanggahannya. Silakan kelompok 2. Apakah setuju dengan sanggahan dari kelompok 1? Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kami sangat setuju ya. Pertama-tama untuk usaha klaim pemurnian. Jadi tadi Pak Edric bilang usaha pemurniannya. Bagaimana caranya orang itu mengusahakan pemurnian kalau Al-Quran itu sendiri dari Allah yang sudah mutlak murni. Jadi kayak untuk apa manusia memurnikan apa yang sudah murni? Itu pendapat pertama. Yang kedua, kenapa mujizat? Ya tentu saja diturunkan itu bukan sesuatu bukan sesuatu fenomena yang biasa gitu. Tentu saja itu suatu fenomena yang kalau bisa dikatakan spektakuler, yang mujizatnya dilakukan oleh Allah itu sendiri gitu. Dan kenapa tidak bisa ditafsirkan? Karena ya memang Al-Quran itu sudah dipercaya juga sebagai otoritas yang ilahi. Dan karena banyaknya penafsiran-penafsiran sekarang itu juga menurut kelompok kami itu yang membawa banyak distorsi yang terjadi dari apa yang ingin disampaikan oleh nilai-nilai dalam Al-Quran itu sendiri. Contohnya sekarang ya banyak sekali aliran-aliran dari Muslim itu sendiri yang juga mereka terpecah-pecah. Nah, dari pemahaman setiap aliran dan aliran yang lain juga pasti berbeda dengan aliran ya sesama aliran mereka, dan itu kelompok kami berpendapat bahwa itu karena terlalu banyak penafsiran yang ada sampai saat ini. Nah, itu yang pertama. Ketiga ya, kenapa masih bisa dimengerti? Ya, tentu saja kenapa harus pakai tulisan manusia? Ya,
konteksnya memang harus pakai konteks tulisan manusia. Gimana manusia pada saat itu mau mengerti kalau nggak pakai tulisan manusia gitu. Dan masa mau pakai cara apa lagi kalau nggak pakai dengan tulisan manusia, mau pakai bahasa apa lagi gitu ya. Memang diturunkan pada Arab, dan memang pada saat itu ya turunkan di daerah Arab ya. Dan bagaimana orang itu bisa menginterpretasikan tulisan manusia, belajar pakai bahasa aslinya. Saya kira itu juga beberapa umat muslim pada saat ini melakukan pengajian yang mereka itu belajar bahasa Arab dan bahasa asli dari Quran itu sendiri, dan itu menurut kami baik karena jika dikontekstualisasikan pada budaya dan apa ya, terlalu banyak dikontekstualisasikan dan ditafsirkan sesuai dengan budaya masing-masing, itu akan menimbulkan sangat banyak distorsi yang nantinya akan memicu terpecah belahnya dan adanya penyelewengan dari nilai Al-Quran itu sendiri. Dan kami tadi kembali ke pendapat kami ya, itu otoritas ilahi dan murni dari Allah, jadi tidak perlu lagi dimurnikan oleh manusia. Terima kasih Pak. Saya ada tambahan gitu. Oke, terima kasih Pak Nando. Oh, Jadi silakan. argumennya adalah tidak perlu pemurnian karena otorisasinya dari Allah langsung diturunkan. Juga tidak perlu ditafsir macam-macam ya karena bisa membuat banyak aliran yang terpecah-pecah ya kalau tafsirnya macam-macam, dan memang diturunkan di dalam konteks bahasa Arab yang dipahami di zamannya dan di dalam umat yang menerimanya. Jadi begitu bantahan dari kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Apakah setuju dengan bantahan dan klaimnya dari kelompok 2? Ya, mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan Bu. Iya, saya lebih menyoroti klaim dari kelompok 2 mengenai pembaharuan penafsiran yang terjadi ya sampai saat ini, di mana memang Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi manusia yang memang tidak mengandung sesuatu yang meragukan, karena merupakan kitab suci terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Sehingga umat muslim memposisikan Al-Quran itu sebagai teks yang tidak semata hanya dibaca dan dipahami, tetapi juga teks-teks atau ayat-ayat yang harus didengar dan dilakukan petuah-petuahnya. Nah, kemudian Al-Quran itu sendiri adalah kitab terbuka ya, yang melahirkan komentar-komentar dan karya-karya turunan atau tafsir ya, yang memang tidak jarang saling bertentangan atau berseberangan. Tetapi di sini saya mengatakan sekedar tidak mengatakan kerap kali itu bertolak belakang antara satu karya dengan karya lainnya. Nah, Al-Quran diakui oleh setiap umat muslim sebagai sumber petunjuk yang bagi umat manusia itu sendiri, tapi bagi siapapun yang mencoba memahaminya itu akan tampak dengan jelas memang bukan hanya sekedar ayat-ayat Al-Quran turun dalam konteks sosio-historis, jadi yang khusus. Nah, oleh sebab itu tidak bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh umat muslim. Jadi di sini akan timbul kompleksitas dan kerumitan dari teks Al-Quran itulah sehingga menyebabkan lahirnya pluralitas tafsir yang pertama. Dan yang kedua, meniscayakan studi tafsir itu terus digalakkan serta diperbaharui agar tidak kehilangan relevansinya dengan semangat zaman yang masa kini. Nah, maka perkembangan dari studi seputar literatur tafsir itulah yang dihasilkan dari aktivitas intelektual para kaum muslim dengan berbagai macam metodologi, kemudian substansi dan materi tafsir ya, lalu dari jenis dan corak ya, serta pendekatan-pendekatan dari segi tekstual dan kontekstual yang beragam. Nah, saya melihat bahwa Abdul Said sendiri sebagai penafsir kontemporer ya, boleh dikatakan demikian, itu pada karya-karyanya berupaya juga untuk melahirkan bentuk tafsir yang peka terhadap konteks pewahyuan dan pada saat yang bersamaan juga peka terhadap kondisi kekinian. Seperti itu.
Nah, klaim dari kelompok 2 itu kan dikatakan bertentangan dengan pembaharuan penafsiran yang terus terjadi. Di sini saya coba menggali ya pembaruan ya. Kalau dalam bahasa, saya lihat di Wikipedia ya Pak, itu adalah tajdid ya. Tajdid itu dari segi bahasa Arab memang artinya pembaruan. Tetapi dari segi istilah itu memang pemurnian, peningkatan, pengembangan, modernisasi, atau yang semakna dengannya. Nah, memang hal ini dalam ajaran Islam pembaharuan ini ya tajdid ini itu diadakan agar terlepas dari 3 kebatilan yang dipercayai, yaitu tahyul, bidah, dan khurafat, seperti itu Pak. Ya, jadi kalau menurut saya untuk pembaharuan penafsiran yang terus terjadi itu tidak bertentangan. Karena apa? Saya melihat dari Abdul Said sendiri dengan konsep wahyu ya, yang dari Abdul Said sendiri yang disebut dengan broader understanding of the concept of Quranic revelation, itu memang level pewahyuan Al-Qur'annya itu dari Tuhan ya. Ini yang saya cari ya Pak, datanya itu al-mahfud ya, terus turun ke langit atau dunia, kemudian turun kepada malaikat Jibril, lalu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu turun sehingga Al-Quran itu diterima oleh komunitas Muslim pertama dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga Al-Quran ditafsirkan dan diamalkan secara terus-menerus. Nah, Tuhan tetap memberikan petunjuknya kepada mereka yang bertakwa. Jadi memang banyak mengalami perkembangan-perkembangan, Pak, seperti itu. Ya, jadi memang implikasinya dari kontekstualitas ajaran ini yang universal itu memang terjadi perbedaan tetapi sekaligus juga persamaan itu dalam melaksanakan ajaran Islam tersebut. Seperti itu dulu sih Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih untuk argumennya Bu Lea. Jadi kompleksitas dan pluralitas itu membuat tafsir itu memang diperlukan. Lalu Bu Lea juga mengutip Abdullah Said ya, seorang pengajar dan penafsir modern yang terlihat sekali di dalam menjelaskan tentang Islam dan tentang Quran itu membaca ya, punya kepekaan membaca konteks kitab suci maupun konteks zaman sekarang begitu ya. Dan kata yang tadi mungkin diangkat ya secara teknis itu biasanya yang dikenal kata ini sih, ijtihad ya. Itu biasanya adalah upaya ya, struggle untuk memakai reasoning ya dan rasio dan keahlian ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana hukum Islam itu diterapkan di zaman sekarang ya. Ijtihad itu akar katanya juga dari jihad ya sebenarnya, struggle ya, bagian upaya dari tafsir juga begitu ya. Jadi itu kira-kira sanggahannya tuh dari grup 1. Nah, bagaimana nih? Apakah grup 2 setuju ya atau masih bersikeras bahwa tafsir tidak diperlukan dan seterusnya? Silakan, grup 2. Ya, terima kasih Bu Lea dan Pak Edi dan teman-teman untuk argumennya. Saya kembali ke ini ya, konsep Islam tentang Al-Quran sendiri ya. Kalau kita lihat kan Al-Quran itu bukan seperti kitab ya, tapi kalau disamakan dengan kekristenan kan seperti Tuhan Yesus. Jadi yang menjadi kita melihat tafsiran ini kan menggunakan sains, metode ilmiah seperti yang Edri katakan ya. Jadi saya ingin menanyakan itu kan apakah Al-Quran itu sebagai objek penelitian atau subjeknya, apakah Tuhan Yesus itu apakah hal yang harus kita teliti. Terus yang kedua kan untuk mempercayai itu apakah kita butuh ilmu pengetahuan dulu atau iman. Jadi biasa mungkin saya kutip apa ya Selmus ya, kan dia bilang kredo dulu baru mengerti gitu. Jadi mengaku dulu, beriman dulu, lalu nanti mengerti dari belakang gitu ya. Mungkin itu yang ada dua pertanyaannya. Itu yang terus juga kami pikir metode yang tepat itu
bukan penafsiran dari Al-Quran, tetapi orang-orang itu yang harus belajar bahasa Arab seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi mereka kembali kepada bahasa asal, itu mungkin saya pikir lebih tepat untuk mengenal alam mereka sendiri gitu. Ya mungkin dari beberapa pertanyaan dan itu mungkin itu dulu deh. Terima Oke, kasih Pak. makasih Pak Makil. Jadi jika memang Quran itu realitas surgawi ya, mungkin padanannya seperti kalau di umat Kristen Yesus sendiri, apakah perlu dipelajari, ditafsir seolah-olah pakai reasoning dan sains modern begitu ya? Menurut kelompok 2 tidak perlu. Yang diperlukan adalah belajar ke bahasa asli dan mentaatinya di dalam yang tertulis di bahasa Arab. Mungkin klaimnya seperti itu ya. Silakan kelompok 1, apa setuju dengan klaim itu? Mungkin ada ketidaksetujuan ya, Pak. Maksudnya eh, kalau kayak gitu, enggak, terlebih dahulu Pak, saya mau tanya ke tim 2. Sebenarnya dari tadi gitu saya masih belum menemukan apakah jadi sebenarnya kan dari apa yang kelompok 2 tanyakan tuh intinya yang tentang tafsiran yang nggak boleh terus-menerus terjadi gitu. Nah, Langsung kalau aja Bu gitu diklaim, nggak kalau tanya jawab nanti kayak itu debat capres ya. Bertanya terus langsung hilang kesempatannya gitu. eh, oke, mungkin klaimnya itu bagaimana kalau Islam sendiri gitu menjelaskan bahwa yang manusia terbatas itu mengetahui apa yang diyakini itu adalah sebuah kebenaran dan yang atau yang diinginkan Allah atau mendekati apa yang Allah inginkan. Apakah ada standar yang ditetapkan bahwa tafsiran oleh ini yang paling benar sehingga nggak perlu pembaharuan lagi gitu. Misalnya ada tafsiran yang salah atau keliru perlu diperbaiki sedikit. Ya, cukup ya Bu ya? Atau gimana? Mau dilanjutkan cukup ya? Iya. Oke, makasih Bu Delvi. Jadi sanggahannya kurang lebih adalah tampaknya pembaruan diperlukan ya, karena kalau tidak berarti apakah tafsir yang udah dianggap sempurna itu ya sudah itu aja terus begitu, tidak perlu pembaharuan ya. Nah ini tampaknya masing-masing kelompok sudah lengkap semua ya, tadi memberikan argumen semuanya, sehingga kita bisa apa masuk ke rangkuman dan argumen penutup ya. Saya berikan kesempatan dulu kepada grup 2 sekali lagi, lalu nanti grup 1 bisa rangkuman dan argumen penutupnya. Silakan grup 2. Oke, terima kasih kesempatannya. Kami sama sekali tidak setuju ya, bahwa tidak ada standar yang harus dilakukan untuk penafsiran karena itu sudah murni dari Allah. Dan kesimpulan dari kelompok kami sangat tidak mendukung adanya penafsiran untuk memurnikan apa yang sudah murni. Dan penafsiran sangat tidak baik karena berpotensi menimbulkan feedback ya. Enggak, oke kok suaranya terdengar jelas. Penafsiran bisa menimbulkan distorsi dari makna aslinya, dan ini sangat berpengaruh ya dalam kehidupan Islam itu sendiri. Dan akan lebih baik untuk mempelajari Al-Quran itu dari bahasa aslinya, tidak perlu harus dikontekstualisasikan atau diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai penafsiran, karena itu akan membuat ya banyak, kami percaya itu akan membuat banyak perpecahan. Dan mengenai pluralitas itu sangat, kami percaya itu bahwa itu efek dari adanya terlalu banyak penafsiran. Dan kami tetap percaya bahwa Al-Quran berfungsi sebagai panduan kehidupan umat yang mutlak, sempurna, dan terakhir diturunkan oleh Allah, dan sangat bertentangan dengan pembaharuan penafsiran yang terus terjadi. Makil. Ayo Pak. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami, Pak. Oh, udah cukup ya.
Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1, silakan saya berikan kesempatan untuk rangkuman dan argumen penutup. Iya, jadi dari kelompok 1 tetap berpendapat bahwa kami tidak setuju. Sebentar. Kami tidak setuju bahwa apa? Apa sih tadi? Al-Quran merupakan mutlak, sempurna sebagai panduan kehidupan dan sehingga tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Karena melihat kenyataan, ya, bertentangan dengan pembaharuan penafsiran yang terus terjadi. Sebab seperti yang dari pertama dikatakan, buktinya aja dalam sejarahnya itu esensi Al-Quran itu sendiri diperdebatkan oleh para Muslim di zaman dahulu, lalu juga oleh Abdul Said juga dikatakan seorang scholar Islam juga menyatakan bahwa memang pembaharuan itu perlu ada dan bagaimana ia mengambil tetap mengartikan dari Al-Quran yang zaman dulu untuk pembaca zaman sekarang tetap diartikan bahkan sesuai dengan semakin murni dengan makna aslinya, sesuai dengan maknanya yang ada, bahkan itu sesuai dengan kata tajid ya, yang berarti bahwa untuk menghindari adanya kebatilan-kebatilan, termasuk salah satunya jika tidak ada pembaharuan penafsiran, maka bisa jadi kita jatuh ke dalam kesalahan tahayul. Dan lagi pula, seperti saya berdialog seperti ini pun, rekan-rekan pun akan secara tidak langsung menafsirkannya, sehingga mana mungkin kita mengatakan penafsiran itu tidak ada. Sedangkan untuk memakai, walaupun kita belajar bahasa Arab, lalu kita juga mengartikannya dengan bahasa ibu kita masing-masing, tentu itu terjadi penafsiran di dalam otak kita, sehingga menurut saya argumen kelompok 2 itu tidak logis begitu. Lalu bagaimana jika memang tadi mau dibilang ada mau menyangkut soal kekristenan ya, bahkan di dalam kekristenan pun sedang diperdebatkan apakah firman Allah itu sendiri bisa melalui AI. Sedangkan kalau pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka mungkin bisa jadi Kristen menjadi agama yang kuno. Bagaimana dengan agama Islam yang terus selalu diperbaharui, diartikan agar tidak jatuh ke dalam tahayul dan kebatilan-kebatilan yang lain, itu bagaimana bisa jika memang tidak ada pembaharuan penafsiran, mau itu bahasa asli maupun itu bahasa yang mana gitu. Jadi sekian dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Semua kelompok sudah menyajikan argumennya ya. Untuk para pemirsa di YouTube bisa memberikan komentar di kolom komen grup 1 atau grup 2 yang lebih meyakinkan di dalam argumen-argumennya. Penilaian analisis kita lakukan offline tertutup. Terima kasih.